Tapi selurus apapun, sepolos apapun, seprofesional apapun, Pak Basuki bisa melihat mana emas, mana loyang, mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Pak Basuki adalah representasi rakyat Indonesia. Sama-sama menangis melihat carut-marut negara ini akhir-akhir ini. Saya sebagai pendukung Pak Jokowi pun menangis, sedih dengan adanya drama dan manuver politik yang sangat menjijikkan yang dipertontonkan di muka publik. Terima kasih Pak Basuki. Air mata Pak Basuki adalah air mata rakyat Indonesia yang menangisi keadaan, menangisi runtuhnya etika dan tata krama, menangisi runtuhnya moral, menangisi ambruknya marwah dan kredibilitas seorang kepala negara dan institusi yang terhormat yang bernama Mahkamah Konstitusi. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, hari ini beredar di media sosial, viral di mana-mana. Saya kalau tidak salah dikirimi oleh tidak kurang dari 20 teman saya mengirimkan WA yang diambil dari akun Instagram. Ada gambar Pak Basuki Hadimulyono, Menteri PUPR yang sangat legend dan fenomenal itu sedang menangis di hadapan Ganjar Pranowo. Ada gambar yang sangat ikonik di mana Ganjar seolah bersimpuh dan memegang tangan atau memegang Pak Basuki Hadimulyono. Saya tidak tahu ini dalam momen kapan, tapi kalau kita melihat dari caption yang ditulis oleh postingan dari akun Instagram dimaksud, ini adalah tangisan Basuki Hadimulyono terkait dengan kondisi Indonesia. Mungkin Pak Basuki sangat tidak bisa membayangkan akan terjadi seperti ini. Beliau adalah panglima pembangunan infrastruktur di Indonesia. Tidak mungkin capaian pembangunan infrastruktur ini tanpa tangan dingin seorang Basuki Hadimulyono. Pak Basuki saya kenal orang yang sangat humble, sederhana, dan pekerja keras. Pak Basuki adalah orang yang sangat tidak berpolitik. Dia orang profesional, meniti karir dari bawah di Kementerian PU, menjabat di berbagai tempat, mulai Irjen, mulai Dirjen Sumber Daya Air, dan sebagainya, sampai akhirnya menjadi Menteri PUPR 2 periode. Artinya kita bisa melihat betapa sedihnya seorang Basuki Hadimulyono melihat Indonesia pada ujung pengabdian seorang Jokowi diperlakukan seperti sekarang. Demi memuluskan jalan sang putra, Presiden Jokowi tega berbuat manuver yang sangat-sangat telanjang, kasar, dan bisa dengan jelas dipotret masyarakat melalui adik iparnya Ketua MK memuluskan Gibran menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto. Ini tidak bisa dibantah. Ini merupakan skandal hukum yang menurut saya paling menjijikkan selama Republik ini ada. Bagaimana institusi yang menjaga marwah konstitusi negara bisa menghadirkan drama atau sandiwara yang akhirnya rakyat mendegradasi kepercayaannya kepada Mahkamah Konstitusi. Bahkan beberapa hakim MK juga bersikap yang sama, bingung, merasa aneh, dan protes terhadap apa yang terjadi di internal Mahkamah Konstitusi. Ini bukan rahasia lagi. Jadi bagi Pak Jokowi ini
mungkin hanya sekedar ingin melanjutkan legacy agar semua capaiannya selama ini bisa dipastikan terus jalan, terus dilanjutkan. Tapi kalau hanya keinginan itu, saya juga setuju. Saya yakin semua rakyat Indonesia setuju. Tapi caranya yang membuat marah sebagian besar rakyat Indonesia. Cara dengan memaksakan anak sulungnya yang masih minim pengalaman dan cara dengan bermanuver melalui Mahkamah Konstitusi ini telanjang bulat dilihat oleh masyarakat. Pak Jokowi tidak bisa berkelit dengan alasan atau narasi apapun. Karena sekarang ini di masyarakat berkembang pemikiran kalau Anda ingin tahu apa yang dimaksud dengan Pak Jokowi, kita harus berpikir terbalik dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Jokowi. Ini artinya public trust terhadap Presiden Jokowi sangat buruk menurut saya. Ini mungkin yang ditangisi oleh Pak Basuki Hadimulyono. Karena bukan seperti ini yang diinginkan oleh Pak Basuki menjelang akhir masa pengabdiannya. Saya mengenal Pak Basuki, orangnya lurus, rendah hati, pekerja keras, dan tidak mau masuk dalam hingar-bingar politik. Tapi selurus apapun, sepolos apapun, seprofesional apapun, Pak Basuki bisa melihat mana emas, mana loyang, mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk. Ini prediksi saya yang ditangisi oleh Pak Basuki di depan Ganjar Pranowo. Pak Basuki adalah representasi rakyat Indonesia. Sama-sama menangis melihat carut-marut negara ini akhir-akhir ini. Saya sebagai pendukung Pak Jokowi pun menangis, sedih dengan adanya drama dan manuver politik yang sangat menjijikkan yang dipertontonkan di muka publik, sangat kasar. Dan saya yakin apa yang dirasakan oleh Pak Basuki sama dengan apa yang dirasakan sebagian besar rakyat Indonesia. Saya bersama civil society yang lain membuat maklumat Juanda. Ini keprihatinan kita terhadap tumbuhnya nepotisme dan kolusi di negeri ini. Demokrasi seolah-olah dibunuh oleh kepentingan ambisi melanggengkan kekuasaan. Ini yang ditangisi oleh Pak Basuki. Meskipun saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi kebatinan saya merasakan bahwa inilah yang ditangisi oleh Pak Basuki Hadimulyono. Orang yang sangat baik, rendah hati, jujur, bersih, akhirnya bisa melihat mana yang hitam, mana yang putih. Pak Basuki tidak pernah abu-abu, persis seperti Ganjar Pranowo. Dua orang ini seperti klop, chemistry mereka nyambung karena dua-duanya mempunyai kepedulian yang sama kepada rakyat Indonesia. Kedua beliau ini adalah sahabat karib, sahabat saling diskusi, dan dua-duanya adalah orang-orang terbaik di Indonesia. Pak Basuki dengan wajah yang garang, pemain drum yang handal, pekerja keras, kalau sampai menangis, ini pasti ada sesuatu yang sangat mengganggu pikiran dan nuraninya. Dan saya punya keyakinan yang mengganggu nurani dan kebatinan dari Pak Basuki Hadimulyono adalah situasi carut-marut, manuver perpolitikan yang telanjang bulat di depan rakyat yang dipertontonkan di muka publik dengan tidak malu-malu. Jadi terima kasih Pak Basuki. Air mata Pak Basuki adalah air mata rakyat Indonesia yang menangisi keadaan, menangisi runtuhnya etika dan tata krama, menangisi runtuhnya moral,
menangisi ambruknya marwah dan kredibilitas seorang kepala negara dan institusi yang terhormat yang bernama Mahkamah Konstitusi. Salam hormat saya untuk Pak Basuki, mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan negara masih membutuhkan. Kalau nanti misalkan Pak Ganjar Pranowo diberikan amanah untuk menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024-2029, saya berharap Pak Basuki masih ada di kabinet. Karena beliau adalah orang yang luar biasa, pekerja keras, dan selalu mempunyai komitmen untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan tuntas. Apapun pekerjaan yang disentuh oleh tangan seorang Basuki seperti Midas, seperti langsung pasti dipastikan akan selesai. Jadi Pak Basuki, tangisan Anda adalah tangisan rakyat Indonesia, termasuk saya. Terima kasih sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila, salam Indonesia damai. Saya Rudi Eskampar.